jadi suasananya seperti ini ya. Wih, cakep pemirsa, pemandangannya bagus banget dari sini. Yang nginep di sini ternyata juga sudah cukup banyak pemirsa. Ini rombongan dari luar. Halo pemirsa, kita ketemu lagi di channel Pak Dokter. Di video kali ini saya ingin ajak kalian untuk menyusuri area pantai-pantai selatan di daerah Gunung Kidul. Kita cari tahu potensi-potensi kuliner di situ, dan nanti kita juga cari tahu penginapan di daerah situ. Kita carikan buat kalian, karena banyak sekali para pemirsa Pak Dokter yang menanyakan, kalau misalnya menyusuri pantai di Gunung Kidul, kemudian pengen bermalam di daerah pantai, karena malas balik ke Jogja, itu nginep di mana? Nah, ayo pemirsa, kita cari penginapan-penginapan dengan harga terjangkau dan fasilitas yang bagus buat kalian. Ayo pemirsa, ikuti cerita Pak Dokter ini selengkapnya. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe untuk segera subscribe channel ini. Oke pemirsa, saat ini saya berada di Pantai Slili ya. Pantai Slili itu lokasinya berada sebelum Pantai Sadranan dan Sunda ya. Nah di sini ini kondisinya seperti ini. Ramai ternyata pemirsa, kalau liburan kayak gini banyak sekali yang kesini. Nah seperti di pantai-pantai yang lain ya. Jadi biasanya kesini itu untuk cari tempat untuk melihat view laut ya. Nah ini saya ketemu, ini ada cafe yang menarik ini, warna-warni seperti ini. Ini keren kayaknya, jadi view-nya menghadap laut langsung. Ini konsepnya bagus sekali pemirsa. Ayo kita cari tahu di dalamnya itu ada apa pemirsa. Oke, saya tunjukkan ya di bagian dalamnya ya. Jadi kita kalau masuk itu ketemu langsung dengan mas-mas dan mbak-mbak ini. Di sini yang pakai pakaian pantai seperti ini. Meriah suasananya pemirsa di sini. Keren ya. Lalu di sini ada banyak sekali bean bag dan langsung menuju view pantainya ya. Jadi di sini ada banyak sekali orang-orangnya. Oke, nah ini cantiknya pemirsa, cakep sekali di sini. Dan bean bagnya itu tersedia banyak ya. Jadi bahkan sampai di paling dekat dengan pantai itu ada. Nah di sini. Nah yang juga menarik ya, di bagian atas itu juga ada. Wah ini kayaknya menarik. Ayo saya ajak kalian untuk ke sana. Kita coba lihat ya view kalau dari atas bagaimana. Ayo pemirsa, ikuti saya. Wih, di sini juga ada banyak pemirsa ternyata. Wih, mantap sekali. Bayangkan kalau kalian ke sini bersama dengan keluarga, kemudian duduk di sini sambil menunggu matahari terbenam. Ini view-nya pasti cakep banget pemirsa. Nah, sekarang kita pengen tahu di sini itu menunya apa sih yang paling sering dibeli oleh para pengunjung. Ayo pemirsa, ikuti saya. Nah, pemirsa, ini saya sudah bersama dengan pengelola dari tempat ini. Kita kenalan dulu. Namanya siapa, Mas? Mas Gunardi. Oke, Mas Gun. Ini saya tuh tadi nggak sengaja lewat ya. Kemudian tertarik dengan warna-warni, kemudian konsep yang menarik ini. Ini ceritanya konsepnya apa sih, Mas? Konsep kita lebih ke private beat. Kita ada menu yang di Mexican, Western juga ada. Kita di Nusantara juga ada. Oke. Untuk menu makanan kids meal juga ada kita. Oke, jadi lengkap ya pemirsa ya. Lengkap. Oke. Mas, yang paling sering dibeli oleh para pengunjung di sini apa? Kelapa muda sih Kak. Paling favorit itu tacos. Oh, tacos ya. Kalau yang untuk snack-snack itu biasanya apa yang paling laris? Kalau snack-snack tuh kita di French fries sama chicken wing. Kalau objek wisata Mas selain di Slili ini di mana Mas yang dekat dengan The Flava ini? Sadranan, Sunda sama Indrayanti dekat sih Kak. Kerakal juga dekat. Oke, dekat ya. Dan sejalur ya Mas ya? Iya. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di lokasi penginapannya. Ini menarik untuk kita eksplor ya, karena saya dengar di sini banyak sekali yang sudah nginep. Ini biasanya para rombongan keluarga-keluarga kecil itu banyak yang nginep di sini pemirsa. Nah sekilas ya saya tunjukkan buat kalian. Jalan masuk ke sini ini cukup lebar ya. Jadi kalau misalnya kalian bawa mobil sendiri atau mungkin rombongan bawa HiAce, bawa bis kecil, ini bisa masuk. Ini daerahnya tuh deket banget dengan pantai ya. Dan pantai-pantai yang cukup terkenal kalau di Gunung Kidul. Tetapi lokasinya itu berada di antara hutan-hutan kayak gini. Nah, keren pemirsa. Ini ada banyak sekali pohon-pohon jati di sini. Suasananya teduh, tidak begitu panas di sini. Lalu ini area penginapannya ya. Jadi kesannya pertama ini langsung kesan kalau ini cukup mewah ya. Jadi ini kayaknya muat banyak orang. Kemudian seperti resort-resort kalau kita berada di daerah Bali. Jadi cukup mewah dan privasinya terjaga ini pemirsa. Saya tunjukkan ya. Di situ itu pintu masuknya di sana nanti ya. Oh, di situ ada kafenya juga. Oke.
Ayo pemirsa, saya ajak kalian untuk masuk. Kita explore ini penginapan apa ya? Ayo pemirsa, ikuti saya. Oke. Selamat siang, selamat datang di Casa Koko Aring saya bantu. Oke. Mas, ini kami itu penasaran dengan ini resort ya, penginapan ini ya. Ya, Ini benar. namanya apa sih, Mas? Casa Koko Resort. Ini boleh kenalan dulu dengan Mas siapa ini ya? Saya atas nama Mas Abdul Salam, seperti itu. Mungkin ada yang bisa dibantu. Mas, kalau Casa Koko ini lokasi tepatnya itu di mana, Mas? Kalau dari Jogja gitu ya? Kita di Gunung Kidul, nanti di area Pantai Sunda, seperti itu. Selain Sunda, di sini pantai apa lagi yang dekat dengan sini, Mas? Pantai paling dekat kita ada Sunda, Ngandong, Indrayanti, Slili, Sadranan, Krakal, dan masih banyak lagi. Deket ya dengan sini ya? Iya. Oke. Nah, untuk kapasitasnya di sini ada berapa kamar, Mas, di sini? Kita di sini ada 22 kamar, Bapak. Cukup banyak juga ya. Lalu untuk fasilitasnya, Mas, kalau nginep di sini, ini ada apa saja? Kita di sini tersedia parkir yang sangat luas seperti itu, terus tersedia resto, terus tersedia kolam renang juga. Untuk kesininya, untuk akses ke Casa Koko juga terbilang mudah. Kita juga dekat dengan beberapa spot wisata ya, seperti Cafe de Flava, Cafe de Roca. Untuk ke pantainya juga kita dengan Pantai Sadranan yang terkenal dengan snorkeling dan main kanonya. Mantap pemirsa. Nah, Mas, boleh nggak kalau misalnya saya minta diajak keliling, kita tunjukkan ke pemirsa ini suasana Casa de Koko itu seperti apa? Baik. Ayo pemirsa, kita Oke, ikuti baik. Mas Abdul pemirsa. Baik. Oke, monggo Mas Abdul. Oke, kita mulai dari sini aja gimana Mas? Jadi begitu kita masuk ya di daerah lobinya ini ada kursi seperti ini dan kalian bisa duduk-duduk di sini. Ini cukup nyaman ya. Jadi teduh, kemudian kursinya juga empuk di sini. Lalu di samping dari front office ini juga ada resto ya. Jadi restonya ini cukup luas juga, sudah cukup ramai juga di sini pemirsa. Ada banyak orang di sini. Kemudian ini penting ya karena kalau kalian misalnya nginep di daerah pantai ini, kalau misalnya kalian lapar malam hari atau tengah malam pengen nyamil itu di sini ada restonya pemirsa. Jadi ini cukup membantu bagi wisatawan yang pengen nginep di sini. Oh, di restonya ini ada apa saja Mas Abdur ya? Oke. Resto kita untuk makanannya tersedia untuk nasi goreng yang paling laris di sini seperti nasi goreng Jawa dan nasi goreng Yuncu. Oke. Jadi cukup tersedia. Kalau bukanya jam berapa, tutupnya jam berapa, Mas? Untuk resto kita buka dari pagi dari jam 7 sampai jam 10 malam. Oke. Ini ya pemirsa, Mas, menunya ada nasi goreng, kemudian ada kid meals juga. Untuk snacknya ada otak-otak, cireng, french fries, kebab, dan ada empek-empek juga. Nah, yang saya nggak sabar pengen explore untuk kamar-kamarnya. Ayo pemirsa, kita ikuti Mas Abdur. Monggo Mas Abdur. Nah, ini ya sekilas mengenai Casa Koko ini saya tunjukkan di bagian sini. Ini kamarnya itu ada beberapa, yang tipe di bawah ini. Kemudian, oh ini apa ini pemirsa? Oh ini, oh ada yang di atas juga. Kemudian di sini ada kolam renangnya. Wih mantap pemirsa ini. Ternyata ada kolam renangnya. Kemudian kolam renangnya juga cukup besar ini, bersih juga. Lalu ada tempat-tempat duduknya di sana. Dan di sini ada, oh ini ada apa ya? Oh ada patung gorila ini ya. Di sini ikonik juga. Dekatnya ada pohon kelapa. Nah sepertinya cukup banyak ya kamarnya. Saya tunjukkan yang di atas sana juga ada. Kemudian yang di sini ada juga dua lantai di situ. Dan oh di situ ada air panas juga. Wih, mantap ya pemirsa. Oke, nah kita ikuti Mas Abdul pemirsa. Wih, pemirsa. Wih, mantap ya. Ini kamarnya. Wih, bersih banget, luas. Ini kamarnya. Kemudian ini bednya juga bagus. Wih, sejuk ya di bagian dalamnya. Kemudian saya lihat ya, lantainya bersih pemirsa. Ini bersih banget lantainya. Lalu ruangannya juga tidak pengap, tidak sempit begitu ya. Di bagian depannya ada TV-nya sudah segede ini. Kemudian ada almari juga di sana. Nah ini bednya ya, saya tunjukkan. Bednya bed kualitas hotel ya, tebal banget bednya ini. Kemudian sudah ada meja di sini, disediakan juga kopi, teh. Kemudian ada pemanas airnya dan air mineralnya. Jadi lengkap di sini pemirsa. Nah yang saya juga suka nih di belakang ada backdrop. Wih. Simple tetapi cakep ya. Jadi suasana di dalamnya itu senyaman ini. Oke, kita cek kamar mandinya pemirsa. Wih,
Oh, kamar mandinya bagus pemirsa. Kamar mandinya bersih ya pemirsa. Klosetnya juga sudah kloset duduk. Di sini ada wastafelnya. Kemudian ini sudah ada pemanas air, sudah ada showernya di sini pemirsa. Lalu ini ada exhaust fan-nya juga. Bagus ya. Bagus dan mewah menurut saya ya. Jadi memang ini resort yang cukup terkenal kalau kalian misalnya mau nginep di daerah Indrayanti, daerah Sunda, daerah Slili, daerah Sradranan, ini salah satu yang direkomendasikan pemirsa. Oke. Nah, ini penampakan di bagian luarnya. Kalau kalian nginep di sini ini langsung menghadap ke kolam renang ya. Ini pemirsa. Nah, kolam renangnya di situ. Sekarang kita tanya ke Mas Abdur pemirsa. Mas Abdur, kalau yang ini tipe apa ini Mas? Ini tipe superior. Kalau untuk harganya ini mulai harga berapa Mas? Kita untuk pemasaran langsung di harga 600.000 seperti itu. Harga 600.000 itu sudah include breakfast ya? Untuk harga 600.000 sudah include sarapan untuk 2 orang. Oke. Nah, kalau boleh tahu sarapannya biasanya apa Mas? Untuk sarapannya kita tergantung, kalau untuk buffet nanti ada kayak sop, terus nasi putih, terus ayam goreng, telur goreng seperti itu. Tersedia juga infus water, jus, kopi, teh. Oh, jadi itu all you can eat ya? Buffet ya? Seperti itu. Oke, dan 600.000 pemirsa, tapi menu sarapannya buffet. Sangat terjangkau ya pemirsa. Jadi kalau misalnya nginep di area pantai itu karena di daerah sini tidak mudah menemukan makanan ya. Kalau misalnya pagi atau malam hari memang tidak mudah di sini. Oke. Nah, Mas, untuk yang tipe superior ini ada berapa kamar, Mas? Kita tersedia 12 kamar. Oke. Kalau boleh tahu kapasitas total dari penginapan ini berapa orang sih, Mas? Untuk kapasitas total kita di angka 54 orang. Totalnya gitu ya. Kalau misalnya rombongan gitu, itu muat sampai berapa orang? 54 itu paling maksimal. Nah, ini saya tunjukkan ya, yang tipe superior itu ada banyak di sana, memanjang sampai ke sana pemirsa. Ingat bagian depannya itu langsung berhadapan dengan kolam renang ya. Wih, keren pemirsa. Jadi cakep ya. Jadi benar-benar sejuk di sini. Mas Abdur, saya sudah gak sabar ini ada tipe kamar yang lain nggak? Ada, tersedia. Oke, ayo kita ikuti Mas Abdur. Kita kemana ini Mas? Nanti di tipe deluxe ya. Oke, monggo. Ayo pemirsa, kita ikuti Mas Abdur. Ini baru Nih, kolam renang, kemudian di sini ada banyak sekali tumbuhan-tumbuhannya. Oke. Ayo kita ikuti Mas Abdur pemirsa. Nih. Jadi ini jalannya dibuat dari batu-batu alam seperti ini ya. Sehingga kalau kalian mau ke sini, ini bukan hanya nginep tapi bisa foto-foto di sini. Oke, sekilas saya tunjukkan ya penampakan di bagian depan. Wih, cakep sekali pemirsa ini. Jadi depan sana itu ada gunung-gunung, kemudian ada hutan jati di sana. Oh, keren. Ayo pemirsa, kita ikuti Mas Abdul. Oke, ini yang tipe apa ya pemirsa? Wih, mantap ternyata pemirsa. Bagus banget ini. Ini keren sekali. Luas, kemudian bednya juga bagus ya. Saya sudah tahu ya pemirsa, kalau masuk ke hotel atau penginapan senyaman ini mesti pemilihan dari bantal, spray, kemudian bednya ini nggak main-main pemirsa. Karena ini memang dipilihkan sesuai kualitasnya. Nah, yang saya tunjukkan ya, jadi di bagian tengah ini masih ada space juga, jadi tidak sempit, bagian depannya juga ada space. Penampakan di bagian depan ya saya tunjukkan, ada TV di situ cukup besar, kemudian ada meja-meja seperti ini untuk naruh-naruh barang mungkin. Nah, ini juga yang bagus. Di sini sudah disediakan air minum, kemudian ada kopi, gula, teh sudah disiapkan. Lalu ini bagian yang ini apa ya? Oh, ini sepertinya kamar mandi pemirsa. Wih, kamar mandinya mewah pemirsa, luas sekali. Bahkan di situ sudah ada shower terpisah ya. Di situ ada klosetnya. Ini showernya terpisah. Kemudian ini klosetnya juga kloset duduk. Di sini ada sabun, shampoo, lalu ada wastafel. Lengkap ya di sini. Wastafelnya saja ada 2. Kemudian di sini ada handuk dan tempat untuk naruh sandal atau sepatu. Wih, keren pemirsa. Nah, sekali lagi ya, ini nyaman sekali kalau misalnya kalian nginep di sini bareng keluarga. Memang ini kategorinya menurut saya mewah ya. Bayangkan ya, sebagus ini, sebersih ini dan tertata. Oke, sekarang saya tunjukkan ini katanya view-nya bagus dari sini.
Ayo pemirsa, kita tunjukkan buat kalian. Oke. Wih, mantap pemirsa ini. Ini pemandangan dari kamar di lantai ini ya. Bagus banget pemirsa. Saya tunjukkan ya buat kalian. Ini, nah di sana ada gunung, ini bisa lihat matahari terbit kalau pagi. Ini ada hutan-hutan jati, hijau semua ini di daerah Gunung Kidul kelihatan dari sini. Kemudian bagian sini ya saya tunjukkan. Kalau kalian mau duduk-duduk nyantai mungkin sambil ngopi, sambil ngeteh, di sini ada tempat duduknya dan balkonnya cukup luas ya. Jadi ini balkonnya. Wih, kolam renang juga kelihatan dari sini. Mantap pemirsa. Bagus pemirsa, bagus banget ya. Kalau menurut saya ini kategori mewah ini pemirsa. Bayangkan ini lokasinya juga dekat dengan pantai loh ya. Jadi kalau kalian liburan ke sini, ini mau honeymoon atau mau bareng dengan keluarga ini juga bisa. Nah sekarang kita tanya Mas Abdur ini. Mas kalau yang ini tipenya apa tadi Mas? Ini di tipe Deluxe Twin. Oke. Ya. Harganya berapa Mas kalau ini Kita semalam? di harga 650.000 itu sudah termasuk dengan sarapan untuk 2 orang. Oke, saya pikir ini terjangkau ya. Iya. Karena dapat fasilitas kamar yang sebagus ini. Nah, ini langsung di belakangnya itu ternyata ini pemirsa. Bayangkan ya, jadi hotel semewah ini di belakangnya itu masih terdapat pegunungan dan hutan-hutan kayak gini yang asri terjaga. Jadi saya sudah bisa bayangkan, kalau kalian pagi nginep di sini, kemudian bangun itu sejenak untuk mendengarkan, ini mesti banyak sekali burung-burung dan kicauan-kicauannya itu sangat, wih, mantap ini mesti. Oke, nah yang untuk tipe deluxe ini ada berapa kamar Mas? Ada 2 tipe. Oke, Tipe Deluxe Twin sama Deluxe Double. Oke, jumlahnya ada berapa kamar? Kita ada 10 kamar. Oke, cukup banyak juga ya. Iya. Oke,